Sampeyan delok kau wabih dikai bibit karo Gusti Allah ngono kan iku ada wasithah, ada madahnya, ada asal usulnya. Sampeyan mangga, setiap mangga dikai isi ya. Yang wajib bagi mukallaf adalah mantap mengetahui, meyakini bahwasanya Allah itu ada. Masalah teori al-wujud ainul maujud, al-wujud ghairu ainil maujud atau ghairul maujud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman ingkang kula mulyakaken, alhamdulillah kita lenggah malih sesarengan wonten majelis menika melanjutkan pembahasan kita tentang aqaid. Wingi pun diaturno bahwasanya mukallaf itu wajib mantap dalam hatinya ada keyakinan tentang 50 akidah. 50 akidah sing kudu diyakini mukallaf. Mula wong mukallaf kudu belajar. Nek gak belajar gak weruh ketetapan hukum dosa ninggalno perintah. Monggo dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa a'ada alaina min barakatihi wa barakati ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ula mongko utawi kang kawitan minas sifati setengah saking pira-pira sifat al wajibati kang wajib lahu kedue Allah Ta'ala al wujudu iku sifat wujud. Sifat yang pertama yang wajib bagi Allah adalah sifat wujud. Masalah teori wujud, sifat wujud iku piye, itu ada perbedaan. Waqad ikhtulifa lan teman-teman den persulayaake apa fihi ing dalam al-wujud. Faqila mongko den dawuhake huwa ghairul maujudi, apa dawuh huwa ghairul maujud. Huwa utawi al-wujud ghairul maujudi iku liyane perkara kang wujud. Fa'ala hadza mongko miturut ing atase ikilah pendapat fahuwa mongko utai al-wujud halun iku tingkah utawa keadaan. Wasitotun tegese perkara kang nengah-nengahi bainal wujudi ing dalem antarane wujud wal adami lan adam. Pendapat sing kawitan tentang teori utawa definisine wujud itu bahwasanya sifat wujud itu bukanlah zat yang wujud itu sendiri. Ini zat, seumpama kita bahas ini adalah zat, bendanya. Keberadaan benda itu bukanlah benda itu sendiri. Iki wujudnya benda. Maka menurut pendapat yang ini dikatakan bahwasanya al-wujud huwa al-hal, ai wasithah bainal wujud wal adam. Sesuatu, sifat wujud itu sesuatu yang berada di antara ada dan tiada, antara ada dan tidak ada. Waqilah lan den dawuhake apa ainul maujudi ai al wujud ainul maujud. Utai wujud ainul maujudi iku kahanane barang kang wujud. Di makna annahu kelawan makna satemene al wujud laisa iku ora ana apa al wujud zaidan iku ngluwihi ala zatil maujudi ing atase zat kang wujud. Bihaitsu yakunu kelawan sikirane ana iku lahu kedue al wujud
tahaqqukun apa nyoto fil khariji ing dalam kenyataane kadzati kaya dene zat lau kusyifa bihaitsu lau kusyifa lawan sekirane lamun den buka apa anna saking kita al hijabu apa hijab naro mongko bakal ningali sapa kita hu ing al wujud kasifatil maani kaya dene pira-pira sifat maani. Yang kedua, pendapat kedua bahwasanya al wujud atau sifat wujud itu adalah ainul mawujud, keadaan zat itu sendiri. Jadi ini zat atau benda ini, benda wujudnya benda, ya benda ini sendiri. Okay. Bendanya kan ada, bendanya ini ada. Nah, keberadaan benda ini, ya benda ini. Bisa dipaham? Kurang lebih semacam itu. Bihaitsu yakun lahu tahaqqukun fil khariji kadzati. Jadi al-wujud itu tidak melebihi zatnya maujud. Seandainya hijab dibuka, hijab itu penutup aling-aling. Seumpama aling-aling itu dibuka, wong dewi iso mengetahui keberadaan dari wujud sesuatu seperti halnya kita melihat sesuatu itu, benda itu. Wa innama huwa amrun i'tibariyun wa innama huwa angin pastine utawi al wujud amrun iku perkara i'tibariyun kang bangsa i'tibari yuta'aqqalu kang bisa din akal to den angen-angen apa amrun fi dhihni ing dalam ati ziyadatan halih nambahi ala ta'aqquliz zati ing atase angen-angen zat walaysa lan ora ana apa muradu perkara kang den karepake bikaunihi kelawan anane al wujud ainal dzati iku kahanane zat ora ono iku kaunahu anane al wujud ainan iku kahanan hakikatan kang hakiki balil muradu kabali utai perkara kang den karepake iku annahu setuhune al wujud la yulahadhu iku ora bisa ditingali apa al wujud fil khariji ing dalam kenyataane ziyadatan halih nambahi ala mulahadzati dzati ing atase ningali zat bal yulahadzu balik bisa ditingali apa al wujud fi dhihni ing dalam ati faqat loko. Yang dikehendaki bahwasanya al wujud ainul wujud itu bukan berarti kok yang dinamakan wujud itu wujudnya zat itu sendiri, tidak. Karena zat itu sendiri, keberadaan Allah itu tidak bisa dilihat dengan jelas dengan mata, tapi bisa dilihat atau dirasakan dengan hati. Wujudnya Allah itu bisa dilihat atau dirasakan dengan hati, tapi kita tidak bisa melihat secara hakikat zatnya Allah seperti apa. Karena Allah berbeda dengan makhluk, nanti ada pada pembahasan sifat itu. Jadi oleh ulama dikatakan wa kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Setiap apa yang terbersit dalam hatimu maka Allah berbeda dengan semua itu. Kita tidak bisa memastikan secara pasti, bahkan tidak boleh zat Allah seperti ini, tidak. Karena tidak mungkin bisa kita temukan dengan akal kita, tidak mungkin. Tapi kita merasakan wujudnya zat Allah. Jadi Allah itu pasti ada. Nanti dengan dalil-dalil akli, dengan dalil-dalil akli nanti bisa kita lihat. Jadi wujud itu amrun i'tibari, penamaan, ya, penamaan sesuatu yang bisa diangan-angan dengan hati yang melebihi pengangan-anganan dengan terhadap zat itu sendiri. Jelas. Allah itu wajibul wujud, zat yang wajib adanya. Wajib adanya, kita dilarang untuk memikirkan zat Allah seperti apa.
karena tidak akan pasti berbeda, tidak akan sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Tapi wujudnya Allah itu pasti ada, dan itu tidak bisa atau tidak mungkin ditolak oleh akal. Orang yang akalnya sempurna tidak akan pernah menolak tentang keberadaan Allah. Bahwa mongko utai wujud sifatun iku sifat lahu kedue Allah Ta'ala haqiqatun kang hakiki. Bidalili anna ulama at-tauhid kelawan dalil sak temene pira-pira ulama tauhid. Aqamu iku jenengake sapa ulama at-tauhid alaihi ing atase al-wujud ad-dalila ing dalil. Kalau kana lan namun ono apa al-wujud ainad dzati iku kahanane zat lam yuqimu mongko ora jenengake sapa ulama at-tauhid alaihi ing atase wujud dalilan ing dalil. Biasanya sifat wujud itu sifat hakiki bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan dalil bahwasanya para ulama telah menyusun dalil untuk keberadaan sifat wujud. Dan seandainya sifat wujud itu adalah hakikat dari benda maujud, sifat wujudnya sebuah benda atau sifat wujudnya Allah Ta'ala itu hakikatnya adalah zat Allah Ta'ala, seandainya seperti itu maka oleh ulama tidak akan dibuat atau disusun dalil tentang wujudnya Allah Ta'ala. Sekarang begini, wahal yajibu lan apa to wajib alal mukallafi ing atase wong mukallaf al jazmu apa mantep bi annal wujuda kelawan sak temene wujud ainu dzati iku kahanane zat au ghairuha utawa liyane ainu dzat au la yajibu utawa ora wajib mantep. Jawab mongko utawi jawabe iku annahu sak temene kelakuan la yajibu iku ora wajib opo al jazmu. Ini pertanyaannya begini, karena ada pembahasan bahwasanya wujud itu ainul maujud opo ghairu ainil maujud, maka jawabannya adalah tidak wajib bagi mukallaf untuk mantap dalam perbedaan pendapat ini. Yang wajib bagi mukallaf adalah mantap mengetahui, meyakini bahwasanya Allah itu ada. Menurut di masalah teori al-wujud ainul maujud, al-wujud ghairu ainil maujud atau ghairul maujud, itu kita tidak wajib memilih meyakini salah satu dari dua pendapat ini. Oke, yang penting yakin pangeran iku enek, nanti disusun dalil sedikit demi sedikit, baik secara akli atau nanti secara nakli. Dalil Quran itu cocok, rasional, ini sangat masuk akal, bahkan tidak masuk akal jika sebaliknya. Wa innamal wajibu lan angin pestine utawi perkara kang wajib alaihi ing atase mukallaf al jazmu iku mantep bi anna wujudahu kelawan sak temene wujude Allah Ta'ala wajibun iku wajib la yaqbalu kang ora nampa apa wujudahu ta'ala al intifa'a ing sepi. Wa wujuduhu utai wujudi Allah Ta'ala iku min ghairi madatin saking tanpa madah asal usul, wa min ghairi wasitotin lan saking tanpa lantaran. Di makna annahu lawan makna saat temene kelakuan iku lam itu ustir ora nglabeti ahadun sapa wong suwiji fi wujudihi ta'ala ing dalam wujudi Allah Ta'ala. Bal wujuduhu balik utawi wujudi Allah Ta'ala iku lidzatihi krana dzati Allah Ta'ala bi makna annahu lan makna sak temene Allah Ta'ala iku lam yaftaqir ora butuh sapa Allah ilaman maring wong yujidu kang mujudake sapa manhu ing Allah. Wa dzatuhu dzati Allah iku iktadot natrapi apa dzatuhu wujudahu ing wujudi Allah Ta'ala bi makna annahu kelawan makna sak temene Allah iku lam yujid ora mujudake sapa Allah huwa ya Allah nafsahu ing dzati Allah Ta'ala. Sing wajib bagi mukallaf, yang wajib bagi mukallaf kemarin saya sudah jelaskan
pengertian definisi mukallaf iku piye, syaratnya orang itu sudah terkenai hukum taklif itu seperti apa. Kalau hukum taklif oleh mukallaf itu ditinggal, maka konsekuensinya seperti apa? Kemarin sudah sedikit saya jelaskan. Yang wajib bagi mukallaf adalah meyakini, tahu dan meyakini bahwasanya Allah itu wujud, Allah itu wajib. Wujud Allah itu wajib. Adanya Allah itu wajib. Dan satu-satunya hal yang wajib adanya itu hanya Allah Ta'ala. Maka Allah itu wajibul wujud, wajib adanya. Sementara yang lain selain Allah itu tidak wajib adanya, jaizul wujud. Bahkan ada yang mustahilul wujud, tidak mungkin ada. Kayak kita gini, sampean, semua yang ada dalam alam semesta ini adalah jaizul wujud, sesuatu yang wujudnya itu wenang, bisa jadi wujud, bisa jadi tidak. Nanti sedikit demi sedikit juga akan kita bahas pada bagiannya masing-masing. Yang jelas mukallaf harus yakin bahasanya Allah itu wajibul wujud, Allah itu zat yang wajib ada. Dan adanya Allah itu tidak menerima, tidak pernah tersentuh oleh ketiadaan, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi ada, kayak saya seumpama, saya sekarang ada, sampean sekarang ada, tapi sebelum ada sampean tersentuh oleh tidak ada. Setelah ada juga nanti akan tersentuh oleh tidak ada. Semua makhluk itu semacam itu. Nanti lebih jelasnya ada pada sifat qidam dan baqa itu. Jadi segala sesuatu selain Allah itu tersentuh oleh tidak ada. Pernah tidak ada, cara kasarane. Nanti gak ono terus ono. Nah, itu deh. Terus mari ngono gak ono meneh. Allah tidak pernah tersentuh oleh tidak ada. Dan bahwasanya wujud Allah wa anna wujudahu ta'ala, ya. Wa wujuduhu ta'ala min ghairi madah wa min ghairi wasithah. Adanya atau wujudnya Allah Ta'ala itu tanpa asal usul dan tidak ada perantara. Tanpa asal usul bagaimana? Begini, setiap perkara yang ada di dunia ini adanya itu melalui proses. Dan pasti ada sebab yang menyebabkan dia ada. Itu sunatullah. Allah membuat segala sesuatu di muka bumi ini, di dunia ini, ono asale, ono cikal bakale, ono sebabe. Akhirnya dia enek. Ini. Tapi Allah tidak semacam itu. Karena Allah tidak pernah tidak ada. Jadi sesuatu yang asal muasalnya disebabkan atau ada perantara, itu jaizul wujud kita ini. Saya asalnya air mani, itu diproses. Nah, kan terus air mani itu asalnya apa? Dari sari bumi, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di muka bumi. Paham? Wabeh, ndak sampean delok Gusti Allah lek mbekali barang dunya kanggo makhluk. Sampean delok kau wabih dikai bibit karo Gusti Allah itu kan, itu ada wasithah, ada madahnya, ada asal usulnya. Sampeyan mangga, ya setiap mangga dikai isi, gitu ya. Terus dikasih kemampuan manusia isok nyangkok dan yang lain. Tapi tetap sesuai dengan karakternya masing-masing. Tumbuhan saja ada yang asal usulnya itu dari biji, harus tanam bijinya. Yes, kayak tumbuhan yang ada bijinya, kayak mangga tadi, kayak durian. Ada yang dari batangnya, kayak singkong,
Itu akhirnya sing ditanam kan batangnya. Anak sing dari anaknya kayak pisang, semuanya. Dan proses kalau kita belajar bumi ini pun ada asal usulnya, gak langsung kayak tanah gini, enggak. Semuanya. Tapi Allah berbeda dengan semua itu. Jadi wujud Allah itu tidak pernah tersentuh oleh ketiadaan, dan Allah tidak terbuat atau terjadi adanya itu karena perantara, karena sebab tidak. Allah adalah zat yang menciptakan segalanya. Jadi lek sing ana sebabe ana perantarane iku sesuatu yang asalnya tidak ada, kan ngene. Itu sudah maklum. Dan bahwasanya ya, bimakna annahu lam yu'thir ahadun fi wujudihi ta'ala bal wujudu ta'ala di dzatihi bil makna annahu lam yaftaqir ila man yujiduhu. Manane piye, ndak ada seorang pun yang berperan atas keberadaan Allah, ndak ada. Dan bahwasanya Allah tidak butuh siapapun untuk mewujudkan Allah, karena satu-satunya yang mewujudkan alam semesta ini hanya Allah Ta'ala. Nanti kita bahas insya Allah di sifat qidam, sifat pokok, itu nanti ada tentang bahwasanya Gusti Allah dahulu tanpa permulaan dan yang lain-lain beserta dalilnya itu nanti ada. Dan tidak pula Allah menciptakan dirinya sendiri, tidak. Ya, tidak. Jadi ini anak wong apa mewujudkan dirinya sendiri. Ada orang punya kemampuan entah apapun itu namanya, mbuh sulapan, mbuh piye, itu makhluk. Ada makhluk itu sing jirine wong-wong ngaranine jenenge jirine berevolusi dan yang lain. Allah tidak pernah tersentuh istilah semacam itu, tidak. Tsumma inna wujudahu ta'ala. Jadi teman-teman yang saya muliakan, Allah zat yang menciptakan, yang wajibul wujud, ya Tuhan kita, Tuhan alam semesta. Itu memang kita harus dengan kesungguhan hati belajar roh bahwasanya al-mujid yang menciptakan kita itu Allah Ta'ala. Berarti Allah itu pun dibayangno, kadang akale wong dhewe itu membayangkan sesuatu sesuai dengan kemampuan akal kita. Jadi itu butuhnya belajar, butuh ngaji ben ndak salah paham tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dulu pertemuan kita pada majelis kali ini. Semoga dimudahkan oleh Allah, diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.